Bismillah. Hah? Ada sih. Ada Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Abdillah Firdaus SAG. Kajian kali ini membawakan kitab Ad-Da'u wad Dawa. Mengangkat tema pada kali ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang tertipu akan dunia. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Jumat ba'da asar sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid, Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykura Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, para pemirsa pendengar
Radio Roja Darussalam dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Saking begitu banyaknya kita tidak akan pernah dapat menghitung akan semua nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan juga apa yang datang, yang kita rasakan, yang kita pakai, semua datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Oleh karenanya marilah kita senantiasa memperbanyak syukur kita kepadanya, karena kita yakin dengan seyakin-yakinnya ketika kita pandai mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan semua nikmat itu, semua nikmat lahir maupun batin. Ya, nikmat dunia Allah akan tambahkan, apalagi nikmat iman yang itu menjadi ghayah minal mu'minin, tujuan dari orang-orang beriman. Dan sebaliknya, bila mana kita mengabaikan, tidak pandai bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tentu azabku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, amat sangat pedih, ya, amatlah sangat dahsyat. Oleh karenanya pandai-pandailah kita mensyukuri akan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pemirsa pendengar Radio Roja Darussalam, rahimani wa rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Yani Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Adapun bahasan kita kali ini adalah fasal ke-10, naqdu ahlil ightirar, ya, celaan ataupun bantahan terhadap orang-orang yang tertipu akan dunia. Karena hari ini begitu banyak manusia yang tertipu, ya, dikiranya adalah kebaikan, dikiranya adalah kebenaran dengan sangkaan baik, ternyata mereka terjatuh kepada kesalahan. Maka pada kesempatan kali ini kita jelaskan beberapa hal yang di antara syubhat kesalahan di dalam mereka berfikir, sehingga mereka terjatuh kepada perkara-perkara yang menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muallif di sini Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, apa kata beliau? Wa a'dhamun nas ghururan man igtarra bid-dunya wa 'ajiluha. Ya. Bahwasanya manusia yang paling besar tertipunya adalah ketika orang-orang tertipu terhadap dunia, ya, karena dunia mereka pandang adalah perkara yang disegerakan, maka mereka lebih memilih sesuatu yang disegerakan ketimbang sesuatu yang nanti, ya. Dan mereka lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Dan bahkan juga mereka atau manusia yang tertipu dengan dunia ini, mereka ridha dengan dunia dengan segala pernak-perniknya, ya, dibandingkan dengan negeri akhirat. Ya, mereka rela, mereka tukarkan akhirat yang kekal abadi, yang kesenangannya kekal abadi, sementara dunia adalah kesenangan yang sangat-sangat singkat, tapi mereka jual.
mereka tukar. Ya. Disebabkan mereka salah dalam memahami. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan ad-dunya naqdun. Ya. Dunia itu sesuatu yang disegerakan atau yang kontan. Wal akhiratu nasi'ah. Sementara akhirat adalah perkara yang nanti ditunda ataupun kredit. Ya. Kontan, dunia kontan, akhirat kredit. Wan naqdu anfa' minan nasi'ah. Kalau demikian, yang namanya kontan itu lebih bermanfaat, lebih berguna dari kredit. Nah, ini diantara syubhat orang-orang yang jahil, orang-orang yang tertipu dengan dunia. Ya, orang yang tidak mengerti din dan tidak mengerti, tidak diberikan hidayah, taufik, ya, basirah, maka akan lahir pemahaman-pemahaman seperti ini. Dan siapa saja yang mereka tidak mengerti basirah, ilmu yang bermanfaat yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, hatta orang yang mungkin kita katakan profesor, doktor, mereka akan tertipu dengan hal seperti ini. Ya, dunia kontan, sementara akhirat nanti, bayaran nanti, ya, kredit. Yang tertipu siapa? Orang kadang-kadang secara dunia pintar, tapi dalam urusan akhirat mereka jahil, ya, bodoh, tidak mengerti akan kebenaran. Bahkan sebagian lain juga mengatakan dzarratun manqudah wala dzurrah mau'udah. Ya, kata mereka atom yang kecil yang itu dibayar dengan kontan, ya, maka lebih utama dibandingkan dengan mutiara yang baru hanya sekedar janji. Ya. Ini kata mereka, atom yang kecil kalau dia nampak oleh mata, ya, bisa dirasakan hari ini daripada mutiara baru katanya, atau yang baru sebatas janji. Ya. Nah, ini mereka tertipu dengan anggapan-anggapan demikian. Sebagian lain juga mengatakan ladzatud dunya mutayaqqanah wa ladzatul akhirah mashkuk fiha wala ad'ul yaqin lisyak. Ya. Kata mereka, kelezatan dunia itu perkara yang betul-betul meyakinkan. Ya. Ketika terlihat oleh matanya dan bisa dia rasakan kenikmatan, kesenangannya. Adapun kelezatan akhirat mashkuk, masih diragukan di dalamnya. Ya, masih diragukan. Ya, karena apa? Memang belum dirasakan. Ya. Kata mereka, wala adul liqin lisyak, maka aku tidak akan meninggalkan keyakinan demi sesuatu yang masih ragu. Ya. Padahal mereka nggak tahu yang bikin janji ini siapa. Ya. Yang bikin janji siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau mereka menyadari hal ini, Masya Allah, mereka akan beriman. Jadi apa masalahnya? Tidak ada basirah dalam hati mereka. Tidak ada iman. Tidak ada ilmu. Karena ilmu ini akan menghadirkan apa? Keyakinan. Ya. Dengan ada keyakinan, adanya iman. Maka tidak akan pernah ada orang yang tidak ada ilmu, tidak yakin, tidak ada iman, dia meyakini sesuatu yang gaib.
Hanya orang-orang yang Allah karuniakan ilmu, keyakinan, iman, sehingga mereka mempercayai perkara-perkara gaib yang masih berupa khabar, masih berupa janji. Ya. Apa kata muallif? Kata Ibnu Al-Qayyim, wa hadha min a'zami talbis asy-syaitan wa taswilih. Wal bahimul 'ujum a'qal min haula. Fa innal bahima idza khafat mudarrata syai'in lam tuqdim 'alaihi walau duribat. Wa haula'i yuqdimu ahaduhum ala atabi wa huwa baina musaddiqin wa mukadzibbin. Ya, kata muallif, dan ini adalah sebesar-besar, seagung-agung tipu daya syaitan memberikan perangkap yang demikian. Tipu daya, ya, tipuan syaitan kepada mereka. Ya. Jadi betapa tidak mereka nggak yakin akan perkara-perkara yang telah Allah janjikan, padahal mereka tahu yang menciptakan mereka siapa, adanya alam semesta ini siapa, Al-Quran yang mereka baca, ada risalah wahyu yang telah Allah wahyukan kepada Rasul yang telah diutus, tapi tidak sampai kepada mereka. Kalau demikian menunjukkan mereka tertipu dengan syaitan, tertipu dengan bujuk rayu syaitan. Ya. Wal bahaim, dan bahaim binatang ternak, ya, binatang ternak itu ternyata lebih berakal, lebih pintar, lebih pandai dari mereka ini. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya bahaim, ya, binatang ternak, binatang ketika dia takut akan suatu mudarat, maka dia tidak akan melakukannya. Misalnya di hadapan binatang tersebut ada jurang, atau di samping kirinya ada api, durif, walaupun dia dipukul, didorong, majukah dia? Enggak maju dia. Enggak galak dia maju, enggak galak dia terjun walaupun dipukul. Karena apa? Dia tahu ini mudarat, mencelakakan dirinya. Tapi orang-orang jahil yang mereka tertipu dengan rayuan syaitan, bujuk rayu syaitan, tertipu dengan syahwatnya mereka, mereka rela maju terjun ke kubangan api neraka yang sangat panas. Nah, mereka ini kata muallif, ya, baina musaddiq wa mukadzib, antara yang membenarkan atau orang yang mendustakan. Ya. Wa hadha ad-darbu in amana ahaduhum billahi wa rasulih wa liqa'i wal jazaa'i fa huwa min a'zamin nasi hasratan. Wa innahu aqdam 'ala al-'ilm wa illam yu'min billah wa rasulih fab'id bihi. Maka ini adalah merupakan permisalan, ya. Permisalan jika seseorang betul-betul beriman di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, meyakini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan adanya jaza, balasan ataupun siksa dan seterusnya, berupa pahala maupun berupa surga maupun azab.
Ya. Dan mereka merasa orang-orang seperti ini yakin adanya itu, tapi merasa aman dengan adanya pertemuan dengan Allah, adanya balasan pahala dimasukkan ke surga atau neraka. Mereka seolah-olah menganggap tidak ada. Maka ini adalah termasuk orang-orang yang serugi-rugi manusia. Ya. Kenapa? Karena tidaklah mereka mendahulukan perkara ini di atas ilmu. Ya. Dan mereka hakikatnya tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Ini sungguh sangat jauh dari apa yang mereka inginkan. Nah, ini apa yang mereka anggap terhadap perkara dunia dengan perkara akhirat. Mereka tertipu dengan perkara dunia yang singkat dengan akhirat yang kekal abadi. Sebagian juga mengatakan an-naqdu khairun min nasi'ah. Ya. Bahwasanya yang namanya kontan itu lebih baik daripada yang kredit, ya. Ini perkataan mereka. Perkataan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Maka sebenarnya kata Ibnu Qayyim, ketika ada pernyataan seperti ini bahwasanya yang namanya tunai itu lebih baik dari kredit, tidak selamanya kita katakan lebih baik. Ya kan? Tidak selamanya lebih baik. Ketika itu terjadi dalam urusan-urusan dunia kita. Ya. Sebagai jawaban, innahu idza tasawin naqdu wan nasi'ah fan naqdu khair. Ya. Jadi kalau seandainya antara tunai dengan kredit sama. Tunai kredit sama nilainya. Kalau dia tunai 1 juta. Ya. Kredit 1 juta. Mana yang lebih baik? Di antara keduanya? Sama. Kontan 1 juta, kredit 1 juta. Kita ambil yang mana? Hah? Ambil yang mana? Ya, an-naqdu khair, maka tunai lebih baik. Ya. Imah yang punya barang ataupun yang membeli. Sama nilainya. Ya. Wa in tafawuta wa kanat an-nasi'a akthar wa afdal fa hiya khair. Akan tetapi apabila dia berbeda, ya. Yang kredit lebih banyak ketimbang yang kontan. Maka yang nasi'ah, yang kredit lebih baik. Kalau kita beli barang, ya, motor, ini harga cashnya 5 juta. Kalau cicil berapa? 10 juta. Nah, kalau kita yang menjual, ya, kita jual. Mana yang untung? Ya tentu yang kredit. Kredit lebih besar untungnya. Ya, maka nasi'ah lebih afdal. Yang kredit lebih besar. Fa kaifa wad-dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafasin wahidin min anfasil akhirah. Kalau itu dunia, perhatikan. Dunia bagaimana bahwasanya dunia itu semuanya mulai dari awal penciptaan sampai akhir dunia ini seperti apa?
seperti satu nafas. Seperti tarikan satu nafas. Mulai dari awal penciptaan sampai akhirnya cuman satu nafas atau sedikit sekali. Ya. Sangat sedikit sekali. Mulai dari awal penciptaan sampai akhirnya. Dibandingkan dengan akhirat. Ya. Dibandingkan dengan akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Mustawrid bin Saddad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Ya. Kata Rasulullah SAW, bahwasanya dunia ini dibandingkan dengan negeri akhirat, ya, seperti seseorang di antara kalian memasukkan telunjuknya ke laut, ya, ke samudra, dimasukkan telunjuknya ke samudra, kemudian maka perhatikanlah apa yang melekat, yang nempel di telunjuknya. Maka lautan samudra yang luas itu adalah akhirat, sementara yang nyangkut di jari kita ini adalah dunia. Bayangkan. Min awwaliha wa akhiriha, mulai dari awal penciptaan bumi sampai akhirnya cuma nempel di telunjuk ini. Sedikit sekali. Lautan samudra yang luas itu adalah akhirat yang Allah janjikan. Maka kata muallif, fa itharu hadha an-naqd ala hadhihi an-nasi'ah min a'zamil ghubn wa akbahil jahl. Maka seseorang yang mendahulukan perkara yang kontan, dunia yang sedikit ini, dengan sesuatu yang kredit, yaitu akhirat, adalah sebesar-besar ghubn, tipuan, terpedaya, ya, dengan dunia dan seburuk-buruk kejahilan. Ini sebodoh-bodoh manusia, sejahil-jahil manusia, sebesar-besar tipuan. Ya. Fa idza kana hadha nisbat ad-dunya bimajmu'iha ila al-akhirah, kalaulah seandainya dunia yang segala pernak-pernik isinya, sebagaimana dikatakan tadi, dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan bumi ini sampai kiamat nanti, cuman seperti air yang nyangkut di telunjuk seseorang di antara kalian, kata Rasulullah. Bayangkan. Fama miqdaru 'umr al-insan bin-nisbati ila al-akhirah. Lalu bagaimana dengan kadar umurnya manusia yang hidup di dunia ini, coba? Dunia mulai dari awal penciptaan sampai hari ini sudah berapa ratus atau berapa ribu tahun? Udah berapa ribu tahun? Kalau kita hitung dari Nabi Adam, itu namanya sebelum Masehi, ya? Atau apa namanya? Udah jutaan tahun mungkin. Ya. Kalau Nabi Isa saja dihitung mulai Masehi, sebelum Masehi. Dari Nabi Muhammad SAW sekarang sudah 1440
1 Hijriah. Sudah ribuan tahun. Lalu bagaimana kalau dikatakan mulai dari awal penciptaan sampai akhir hancur bumi ini, baru dunia cuman yang nyangkut di telunjuk kita dibanding dengan negeri akhirat. Sementara ukuran manusia hidup di atas muka bumi ini, apa kata Rasulullah SAW? Al-a'maru ummati ala 60 wa 70 sanatan. Bahwasanya umur umatku, kata Rasulullah SAW, berkisar 60-70 tahun. Sedikit sekali yang melampaui itu. Kita tertipu dengan hal seperti ini. Apalah artinya umur 60-70 tahun? Coba dibanding dengan panjangnya umur dunia. Kita tertipu, kita terbudi, ya kan? Maka kita mau berleha-leha dengan umur kita yang singkat. Ya, kita tukar dengan kehidupan yang kekal abadi. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Jangan sampai. Ya. Maka banyaklah kita sering-sering ya memuhasabah diri kita, membaca Al-Quran, ya, membaca sunnah, membaca sirah, atau pelajaran-pelajaran orang terdahulu, agar bertambahnya iman kita, makin takutnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, makin berharapnya kita akan rahmat Allah, surganya Allah, dan makin kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mencintai Allah Tabaraka wa Taala, mencintai Rasulnya, mencintai perintahnya, dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan apa yang telah dilarangnya. Kemudian apa lagi kata muallif? Fa ayyuma aula bil aqil. Kata beliau, lalu mana yang lebih utama, ya, bagi orang yang berakal? Maka perhatikan orang-orang yang berakal, ya. Maka mendahulukan perkara yang disegerakan atau dunia ya, yakni dengan kehidupan yang singkat ini, yang pendek ini, dan meninggalkan perkara kebaikan yang dia seorang hamba akan hidup kekal abadi di akhirat. Ataupun dia meninggalkan sesuatu yang kecil, yang hina, yang tidak memberikan faedah sama sekali, terputus, dan mengambil sesuatu yang tidak memiliki nilai yang sama sekali. Dunia nggak ada nilainya dibandingkan dengan akhirat. Sementara akhirat, ya, tidak akan ada kemudaratan di dalamnya, dan tidak ada batas bilangannya. Ya, kalau di dunia hidup kita terbatas umurnya, ya, kemudian kelezatan, kenikmatan yang kita lakukan sangatlah sedikit. Kita ambil contoh, ya, sekaya apapun orang hidup di dunia ini, misalnya duitnya banyak, nah, kita katakan bukan miliar lagi, tapi triliunan yang ada pada dirinya. Ketika dia memiliki harta demikian, uang demikian, apakah dia langsung bisa memakainya sekejap 1 triliun, 2 triliun? Enggak. Paling-paling dia manfaatkan sekian ratus ribu rupiah, dia belikan terus dia makan. Ya.
Nggak bisa. Rumah pun demikian. Jabatan pun demikian. Tempat tidur yang indah, yang nikmat. Andai pun dia memiliki kamar yang ratusan, yang dia pakai cuma satu. Ujung-ujungnya, ketika seseorang memaksakan diri dengan harta yang banyak, apa ujung-ujungnya? Capek, lelah, ta'ab. Artinya ada batasnya. Dunia yang dia nikmati ada batasnya. Makan tadi kita katakan. Dia memiliki 1 miliar atau sekian triliun, dia paksakan makan. Apa yang terjadi? Sakit. Ya kan? Bukan malah nikmat, sakit. Hah? Pempek yang paling lama Palembang ini. Iya. Pempek Piko. Ya. Enggak usah anak 1 miliar. Sebakul belah dia makan. Apa yang terjadi? Cukonya lah seember misalnya. Kontan KO langsung. Nggak bisa dia langsung merasakan itu. Ujung-ujungnya dunia capek. Akan ada finish. Lihat akhirat. Adakah yang seperti ini? Nggak ada. Maka jangan pernah kita menukar kenikmatan surga yang nikmat dengan segala perhiasan dengan hal yang sedikit. Bidadari surga mau kita tukar dengan bidadari dengan wanita dunia. Ya, coba antum cari wanita atau istri yang paling cantik. Ada 4 antum. Bisa habis dah antum. Dalam sehari antum giliran 4 kali misalnya. Apa yang terjadi? KO. 1 minggu saja selesai. Dan bagaimana wanita yang cantik tadi? Apakah cantiknya permanen? Ya enggak. Paling-paling setahun, 2 tahun, udah kendor kan begitu ya. Surga, wanita surga enggak bisa dibayangkan. Keringatnya bau kasturi. Makanannya enggak mengeluarkan enggak kencing, enggak berak. Semuanya enggak tua, enggak muda, tapi umurnya sebaya. Dan kekal abadi. Ini kita mau tukar dunia dengan akhiratnya kekal abadi. Maka barang siapa telah meminum khamr dunia, maka dia tak akan pernah meminumnya. Barang siapa telah berzina di atas dunia ini dengan sesuatu yang haram, dia tidak akan pernah merasakan bidadari surga. Relakah kita menukar itu? Hidup yang sekejap cuma 60 tahun, andai sampai 60 tahun kan begitu. Kalau umur kita cuma 30 tahun, 40 tahun, apa? Banyaklah dosa ketimbang amal kita. Maka tentu kita termasuk orang-orang yang merugi, ya. Maka perhatikan, ya. Perhatikan jangan sampai kita tertipu. Maka Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kata Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Enggak ada bandingannya. Lebih baik seperti tadi contohnya. Kekal abadi, ya. Kemudian masih pernyataan orang-orang tertipu, sekaligus nanti jawabannya wa amma qaul akhar. Ada lagi yang mengatakan, ya, perkataan yang aneh-aneh. La atruku mutayakkinan limashkukin fih. Aku tidak akan pernah meninggalkan sesuatu yang meyakinkan dan sementara untuk melakukan sesuatu yang masih meragukan di dalamnya. Ya. Maksudnya dunia ini lebih yakin. Ya, lebih meyakinkan karena langsung diterima. Ya. Kalau dagang langsung dapat untungnya.
Ya. Ya kalau untung terus, kalau berjualan langsung rugi gimana? Itu kan kita berpikir yang selalu ingin untung kan begitu ya. Maka dikatakan kepadanya, imma an takuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'dihi wa sidqihi rusulihi aw takuna ala yaqinin min dhalik fa in kunta ala yaqinin fama tarakta illa dharratan ajilah maqtu'atan faniyatan an kurbin li amrin mutayaqqinin la syakka fihi wa la inqita' lah. Ya, jadi perkataan mereka tadi mengatakan, aku tidak mau meninggalkan sesuatu yang yakin. Dunia menurut mereka ini langsung ya bisa dirasakan. Maka ini keyakinan yang pasti. Sementara yang masih sebatas janji ini masih meragukan. Jadi ketika engkau masih meragukan ya akan janji Allah ya, akan ancamannya, akan kebenaran Rasul yang diutus, atau yakin dengan perkara tersebut, maka ketika engkau yakin, ya, fama tarta illa dzarratan ajilah. Maka ketika engkau yakin dengan perkara-perkara dunia, maka tidak lain engkau hanya meyakini dzarrah ajilah, ya, sebutir daripada dunia yang dia akan terputus, yang dia fana, yang tidak kekal abadi. Maka sesungguhnya ketika seseorang yang dia ragu terhadap apa yang telah dijanjikan Allah dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang telah dibawa oleh Rasul, ya, maka hendaknya engkau mengembalikan kepada ayat-ayat Allah tabaraka wa taala. Ayat-ayat Allah. Maka orang-orang yang ragu akan akhirat dan lebih yakin akan dunia, kalau dia memiliki akal maka kembalikan ya kepada ayat-ayat Allah. Dia hendaknya mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyyah. Dengan apa? Dengan harapan dengan ayat-ayat tersebut menunjukkan akan eksistensi dengan keberadaan Allah tabaraka wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ataupun akan kehendak Allah tabaraka wa taala. Dan juga menunjukkan akan keyakinan keesaan Allah tabaraka wa taala. Meyakini akan kebenaran rasul-rasul yang diutus. Dengan apa-apa yang telah dikhabarkan dengannya satu rasul yang diutus akan Allah tabaraka wa taala. Maka ketika itu sampai nanti jelas bagimu apa-apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah tabaraka wa taala adalah huwal haq alladzi la syakka fi, yang tidak ada keraguan bagi kita, bahwasanya Allah tabaraka wa taala adalah huwal haq, adalah zat yang maha benar, yang kita tidak ragu di bahwasanya keberadaannya. Wa anna khaliqa hadzal alam wa rabbus samawati wal ard ya ta'ala wa yataqaddas wa yatanazzah min khilafin makhbarat bihi rusuluh sallallahu alaihi wasallam an. Ya, bahwasanya Allah tabaraka wa taala adalah pencipta alam semesta ini, yang dia merupakan Rabb, pencipta langit dan bumi, ya, yang dia maha suci, ya, taqaddas dan suci dari segala macam bentuk kekurangan, ya. Dan ini tentu kita tahu apa yang telah dikhabarkan oleh Rasul yang diutus, ya, kepada setiap kaum,
atau kepada setiap umat yang ya diutusnya seorang rasul. Kemudian kata muallif, wa man nasabahu ila ghairi dzalik faqad syatamahu wa kadzdzabahu wa ankara rububiyyatahu wa mulkahu. Ya, maka barang siapa yang menisbahkan Allah tabaraka wa taala kepada selain Allah tabaraka wa taala, ya, kepada selainnya maksudnya. Barang siapa yang menisbahkan Allah kepada selainnya, maka hakikatnya dia telah mencela Allah, menghinakan Allah, atau mendustakan Allah tabaraka wa taala, bahkan mengingkari rububiyatuhu, mengingkari rububiyahnya Allah. Apa rububiyahnya Allah? Allah mencipta, Allah memelihara, Allah mengatur, Allah memberikan rezeki, Allah menghidupkan, mematikan. Ini adalah rububiyatullah. Ketika seorang menisbahkan Allah kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, kan dia mencela Allah. Dia mengingkari akan rububiyatullah ataupun mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Idzan minal muhal al-mumtani'. Maka ini sesuatu yang aneh, suatu hal yang tidak masuk akal, ya. Satu yang nggak mungkin gitu ya. Nggak kate ceritanya orang-orang yang dia telah memiliki fitrah yang lurus, ya. Kalau orang yang memiliki fitrah yang lurus, maka kita katakan dia akan menerima Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah mencelahnya. Ya. Maka orang yang memiliki fitrah yang lurus, fitrah yang suci, maka dia akan meyakini bahwasanya raja yang hak, ya, itu sempurna. Tapi sebaliknya ketika dia mencela Allah, mendustakan Allah, mengingkari akan rububiyatullah, maka hakikatnya dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lemah. Allah itu lemah. Jahil, yang dia tidak mengetahui sesuatu, yang dia tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak berbicara, tidak memerintahkan dan tidak boleh melarang. Dan dia tidak memberikan pahala atau memberikan adab. Tidak dimuliakan kepada siapa yang dia kehendaki, dan tidak juga menghinakan kepada siapa yang kehendaki. Dan tidak pula diutus seorang rasul kepada setiap berbagai wilayah dan seterusnya. Maka perhatikan, wala yatani bi hawalil ra'iyati bal yatrukuhum suda wa yukhallihim hamala. Ya. Dan yang anggapan tadi bahwasanya Tuhan Allah tabaraka wa taala yang dianggap enggak sempurna ataupun yang dicelah, yang disamahkan, dinisbahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap Allah tidak memperhatikan keadaan ra'iyati, tanggung jawabnya, rakyatnya, hambanya, kemudian dia biarkan begitu saja, ya, dan diabaikan. Mungkin kan begitu? Ya, mungkin kan demikian anggapan manusia yang fitrahnya lurus. Maka kita katakan, ketika anggapan demikian, kita katakan mereka adalah orang-orang yang jahil, yang mereka tertipu dengan syahwat mereka, sehingga mereka pun beranggapan yang aneh-aneh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata muallif di sini, wa hadza yuqdahu fi mulki ahadil mulukil bashar, ya. Dan ini adalah aib, kata muallif. Ini adalah aib ketika seorang menganggap Allah itu lemah.
Ya, dia tidak bisa melihat, mendengar dan seterusnya. Sehingga mereka bebas untuk berbuat. Ketika mereka menganggap demikian, ini adalah aib. Tidak sepantasnya ini disandang oleh seorang disandang Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Nah, kalau anggapan mereka ini benar, maka mestinya raja-raja dunia pun ketika kita katakan tidak pantas, cacat, aib dan seterusnya, apa yang terjadi? Sukahkah raja dunia dikatakan kamu cacat, kamu kurang, kamu lemah? Tidak akan suka dia. Ini enggak pas untuk kamu ini dan seterusnya. Ya, wala yaliku bih. Kalau raja dunia saja kita katakan tidak, ketika diponis dia lemah, kurang itu, kurang ini dan seterusnya, tidak mampu itu dan tidak mampu ini, fa kaifa yajuzu nisbatul mulkil haqqi al-mubin ilaih. Maka bagaimana mungkin seseorang begitu bebas menisbahkan Allah tabaraka wa taala al-malikul haqq, raja di atas raja yang maha benar adanya, ya, penuh dengan kurangan, enggak mungkin. Ya, tentu Allah Rabbul Alamin ada raja di atas raja. Ya. Maka kata mu'allif juga, wa idza ta'ammala al-insan halahu, ya, maka perhatikan. Apabila manusia memperhatikan keadaan mereka, manusia apabila memperhatikan keadaan mereka mulai dari awal penciptaan, ya, manusia sebelum kita ada, ya kan, sebelum ada hadirnya kita di atas muka bumi ini, kita dari apa jadinya? Ya. Kita belum ada apa-apa ketika terjadi pertemuan antara seorang laki-laki dan perempuan, seorang istri, seorang wanita dan laki-laki, seorang suami istri, terjadi witah, ya, persetubuhan seterusnya, maka bercampurlah antara sel laki-laki dan perempuan. Ya, yang jadilah itu disebut dengan nutfah, dari segumpal mani laki-laki, mani perempuan. Sampai pada akhirnya apa? Allah sempurnakan penciptaan, ya, jadilah manusia. Ya. Dan Allah mengubah dari satu keadaan pada keadaan yang lainnya. Ya. Dari nutfah ke alaqah, dari alaqah apa namanya? Mudghah, ya. Kemudian Allah bentuk dengan bentuk yang bermacam-macam. Kalau seorang memperhatikan ini, Masya Allah, dia yakin adanya Allah tabaraka wa ta'ala, adanya zat yang menciptakan. La yaliku bihi ayyuhmalahu wa yatrakuhu. Dan dia akan meyakini, ya, Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan ataupun meninggalkan begitu saja akan ciptaannya. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin akan dia membiarkan ataupun meninggalkannya. Wala ya'murhu wala yanha. Dia tidak memerintahkan, tidak pula melarang. Ya. Dan tidak mengenalkan apa akan hak-haknya kepada, mesti, ya, ada hak-hak yang dia kenalkan, yang diperintahkan kepada manusia. Maka dengan itu dia akan memberikan pahala ataupun memberikan azab. Ya. Kemudian juga kata mu'allif, walau ta'ammal al-'abdu, kalaulah seandainya juga manusia atau seorang hamba betul-betul memperhatikan dengan perhatian yang seksama, maka niscaya setiap apa yang dia lihat atau yang tidak dia lihat merupakan dalil, merupakan hujjah, merupakan petunjuk, ya, bagi Allah tabaraka wa ta'ala atas manusia untuk mentauhidkan Allah, ya, akan nubuahnya setiap nabi yang diutus
dan juga akan adanya al-ma'ad, janji Allah hari kemudian. Dan juga apa? Al-Qur'an merupakan kalamuh. Al-Qur'an merupakan kalamnya, ya. Al-Qur'an merupakan kalamullah, ya, walaisal makhluk, bukannya makhluk. Dan ini bila mana manusia betul-betul memperhatikan, ya, apa yang dilihat maupun bukan yang tidak dilihat, maka dia meyakini itu. Wa qad dzakarna wajh al-istidlal bidzalika fi kitab Aymanil Qur'an. Ya, sebagaimana kami sebutkan di sini dalam kitab Aymanil Qur'an, ini adalah kitab At-Tibyan yang mu'allif mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka telah aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat, wa ma la tubsirun, dan apa yang kalian tidak lihat. Innahu laqaulu rasulin karim, karena sesungguhnya dia Al-Qur'an merupakan perkataan, ya, kalamullah, yang dia merupakan perkataan Rasul yang mulia, yang itu merupakan wahyu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dalam ayat lain juga dalam wa dzakarna dharfan min dzalika 'inda qawlihi wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian juga kata Allah tabaraka wa ta'ala, afala tubsirun, mengapa kalian tidak melihat? Ya, pada diri kita ini juga merupakan ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, agar kalian berfikir, agar kalian melihat. Maka di sini kata muallif, wa annal insan dalilun li nafsihi ala wujudi khaliqihi wa tauhidihi wa sidqi rusulihi wa itsbati sifati kamalih. Maka sesungguhnya manusia kita ini merupakan dalil, hujjah, burhan, yang ini menunjukkan akan eksistensi Allah tabaraka wa taala, keberadaan Allah subhanahu wa taala. Dia pencipta yang kita harus mentauhidkannya, ya, kebenaran akan Rasul yang diutus olehnya, ya, dan menetapkan akan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian apa kata muallif lagi? Faqad bi anna al-mudayyi' maghrurun ala taqdirain, ya. Maka sini orang-orang yang mengabaikan apa yang kita sebutkan di atas ini adalah orang yang tertipu. Orang-orang yang maghrur, ya, yang tertipu. Maka kata muallif ala taqdirain, ya. Di sini kata beliau ada dua kemungkinan, ya. Ketika mereka tertipu dengan dunia ini, ya, akan negeri akhirat, maka di sini kata beliau ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka membenarkan dan meyakininya. Mereka membenarkan dan meyakininya. Dan kemungkinan kedua, mereka mendustakan dan meragukannya, ya. Ini kemungkinan pertama, mereka membenarkan dan meyakininya. Kemudian kedua, mereka mendustakan dan mereka ragu akannya. Maka kata muallif lagi, fa in qulta, apabila engkau mengatakan, kata muallif di sini, kaifa yajtimu at-tasdiqu al-jazim alladhi la syakka fihi bil ma'ad wal jannah wan nari wa yatakhallafu al-amal. Bagaimana mungkin berkumpul antara kebenaran yang pasti, yang dia tidak ragu akan hari kemudian, tidak ragu akan adanya jannah, dan tidak ragu akan adanya neraka, wa yatakhallaf amal, tapi amalnya berbeda. Amalnya berbeda. Ketika seseorang yakin, dia iman, yakin, ya, dengan pembenaran yang pasti, dan dia tidak ragu akan adanya
hari pembalasan, tidak ragu akan adanya surga dan neraka. Tapi yatakhallaf amalnya enggak bersesuaian. Mesti kalau dia yakin apa? Dia beramal. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beramal untuk masuk surga dan dia meninggalkan untuk tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Maka kalau demikian dusta. Mereka percaya akan ada yaumil ma'ad, tapi mereka ya tidak beramal dengannya. Sebagaimana penjelasan kita yang lalu, ya, ketika seorang berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia husnul amal. Dia memperbagus amalnya. Tidak dia berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru amalnya apa? Buruk. Nah, ini yatakhallaf. Menyelisihi dari pengakuannya. Ini sama dengan orang munafik, ngakunya beriman, tapi amalnya apa? Dusta. Ya, itu bohong namanya, ya, munafik. Yang sama kita menjadi orang munafik. Maka di sinilah kata muallif, ya, mungkin ini sudah menjadi tabiat manusia, yang dimana seorang hamba itu mengetahui apa yang dituntut besok itu, ya. Yang ketika dia beramal, dia melakukan sesuatu kebaikan ataupun justru dia meninggalkan sesuatu yang menyelisihi dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan iqab atau sebaliknya dia akan mendapatkan pahala. Ya. Maka kembali kita katakan di sini, pemirsa pendengar di Roja Darussalam rahimani wa rahimakumullah. Maka apa sebab ya yang menjadikan manusia tertipu ya dengan dunia dan mereka mengabaikan akhirat? Pokok pangkalnya apa? Du'ful ilm wa nuqsanul yaqin. Ya, lemahnya ilmu mereka dan kurangnya keyakinan. Ya. Lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Ya, kalau dia enggak paham akan ilmu berkenaan dengan masalah keimanan, bagaimana dia akan yakin? Bagaimana dia akan amal? Karena amal buah dari ilmu. Ilmu yakin merupakan buah dari ilmu. Ya. Iman pun demikian, buah dari ilmu atau buah dari keyakinan. Wa man dhanna anna al-ilma la yatafawat fa qawluhu min afsadil aqwal wa abtal. Ya. Maka barang siapa yang menganggap bahwasanya ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka perkataan ini adalah rusak-rusak perkataan, sebatil-batil perkataan. Ya. Sebagaimana yang sering kita dengar dalam hadis, iman itu bertingkat-tingkat. Bahkan martabat Islam itu juga bertingkat. Sebagaimana dalam rukun Islam misalnya, ketika ada dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Jibril, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Islam, iman lebih baik dari Islam. Iman lebih baik dari Islam. Ihsan lebih baik dari iman dan Islam. Maka ihsan adalah derajat yang paling tinggi dari keduanya. Ya. Juga dalam hadis misalnya, wa idza ra'a munkarun falyughayyir bi yadihi. Wa idza lam yastatib fa bi lisanihi. Apabila dia tidak mampu lagi apa? Wa bi qalbi. Dengan hatinya. Wa dzalika a'dhaful iman, dan ini adalah selama-lama iman. Artinya apa? Ini tingkatan iman.
Kalau dia imannya tinggi, kuat, ditambah dengan memiliki kekuatan yang lain, ini jadi selama-lama iman dia tidak mampu, misalnya cukup dengan hatinya dia mengingkari apa? Kemaksiatan misalnya. Sebagaimana dikisahkan juga, waqad sa'ala Ibrahimul Khalilu rabbahu ayyuriyahu ihya'al mauta ayanan ba'da ilmihi biqadrati rabbi ala dhalik liyazdada tuma'ninatan wa yasira ma'luma ghaiban syahadatan. Ibnu Qayyim menukil mengatakan bahwasanya sebagaimana ketika Nabi Ibrahim Khalilullah bertanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kiranya Allah Tabaraka wa Ta'ala memperlihatkan atau menghidupkan sesuatu yang mati, ayanan, artinya dilihat oleh mata kepala, mata telanjang, ya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya dia memperlihatkan untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Ba'da ilmihi. Setelah dia memiliki ilmu. Dia punya ilmu, sudah faham tentang kekuasaan Allah SWT. Iya, sudah tahu dia. Ya. Biqadratir Rabbi, dengan kekuasaan Allah, kekuasaan Rabbnya tentang masalah itu. Apakah permintaan Nabi Ibrahim agar Allah menghidupkan sesuatu yang mati ini menunjukkan Nabi Ibrahim gak yakin? Enggak. Apa tujuannya? Liyazdada tuma'ninatan, untuk menambah tuma'ninahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, agar menjadi ilmu terhadap perkara yang gaib betul-betul disaksikan, ya. Maka Nabi Ibrahim pun akan memberikan pemahaman, pengetahuan kepada kaumnya. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, dalam riwayat Ahmad dalam musnadnya dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala laisal mukhbir kal ma'ayin. Kata Rasulullah SAW, laisal mukhbir kal ma'ayin. Orang yang mendengar khabar, ya, orang yang mendengar khabar, kata Rasulullah SAW, tidak sama dengan orang yang menyaksikan. Subhanallah, hadis ini. Orang yang mendengarkan khabar, kata Rasulullah SAW, tidak sama seperti orang menyaksikan. Mana yang lebih baik? Orang yang menyaksikan lebih kuat dia. Tidak berarti yang orang menerima khabar ini apa? Tidak baik. Nah ini, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah SWT untuk menjadikan liyazdada tuma'ninatan, untuk menambah tuma'ninahnya beliau alaihissalam. Kemudian kata mu'allif, fa iza ijtama ila dhi'f al-'ilmi wa 'adamu istikhdarihi ghaibatuhu 'anil qalbi في كثير من أوقاته أو أكثرها الاستغلال بما يضده وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبة الهوى واستئلاء الشهوة وتسويل النفس وغور الشيطان واستبطاء الوعد طول العمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل إلف العوائد وهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. Ya, apa kata mu'allif di sini? Apabila telah berkumpul, ya, apabila telah berkumpul kelemahan ilmu dan tidak hadirnya hati, ya, dan tidak hadirnya hati dan menjadikan hati tersebut
kepada perkara-perkara waktu-waktu yang sia-sia, ya, dan menyibukkan diri hal-hal yang bertentangan dengan iman, dengan ilmu, ya. Seseorang sibuk dengan hal-hal yang bertentangan dengan ilmu. Idealnya, Pak, orang yang memiliki ilmu apa? Iman kepada Allah, cinta kepada Allah, iman terhadap para gaib, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Ya. Wa dhamma ila dzalik taqadil tab', dan ditambah dengan apa? Tuntutan kedudukan, jabatan, karakter dan seterusnya. Ya, dan ditambah dengan jeratan syahwat ataupun hawa nafsu, ya, kekuasaan hawa nafsu, terkecoh dengan jiwa, tertipu dengan bujuk rayu syaitan, lambatnya janji ketika seseorang mengharapkan janji Allah itu segera disegerakan, dia seolah-olah permintaan tidak dikabulkan. Nah, ini tertipu dan panjang angan-angan. Kemudian apalagi ghaflah, lalai, dan cinta akan dunia, dan bermudah-mudahan dalam masalah takwil. Ketika dapat Al-Quran, dia langsung pikirkan sendiri, takwil sendiri, ya, dia analogikan sendiri, dia pahami sendiri tanpa melihat bagaimana penjelasan para ulama. Ya. Maka di sini kata muallif, ya, maka di sini la yumsik, ya, maka iman, tidaklah Allah tabaraka ta'ala menahan iman kecuali yang tidaklah yang dapat menahan iman itu, kata muallif di sini, kecuali yang menahan langit dan bumi. Ya, kata muallif di sini, tidaklah yang mampu menahan iman kecuali zat yang menahan langit dan bumi, sehingga langit dan bumi apa? Tidak lenyap, tidak hancur. Maka keimanan itu penting. Keimanan, kuatnya ilmu, hadirnya hati, maka bertambah yakinnya dia dengan Rabb, pencipta Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dialah yang hakikat menahan iman kita. Ya, karena dialah yang mampu menahan langit dan bumi ini. Ya. Oleh karena itu kita minta dan mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, wa bihadzal sabab, ya, maka di sini manusia bermacam ragam dalam masalah keimanan mereka. Bermacam ragam apa amalnya mereka. Hatta yantahi ila adna mithqala dzarrah fil qalb. Ya, sampai nanti kepada manusia yang memiliki serendah-rendah iman mereka sebesar biji dzarrah. Ya, maka seorang nanti sampai pada akhirnya seseorang yang memiliki iman sebesar biji sawi akan dimasukkan Allah tabaraka wa ta'ala ke dalam jannahnya. Ini menunjukkan apa? Tingkatan manusia bermacam ragam dalam masalah iman dan amal. Ya, sebagaimana dikisahkan ada manusia yang terakhir yang masih ada iman dalam hatinya, dia merangkak untuk masuk ke dalam surga. Apakah surga masih kosong? Ya, apakah surga masih kosong ketika dia disuruh untuk masuk ke dalam surga? Dia apa? Seolah-olah Allah tabaraka wa ta'ala mempermainkan dirinya. Seolah-olah Allah tabaraka wa ta'ala mempermainkan dirinya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itu, ya, wa jima'u hadhil asbab, maka terkumpulnya semua sebab ini, ya. Terkumpulnya sebuah sebab ini dikembalikan kepada lemahnya ilmu dan lemahnya keyakinan dan lemahnya kesabaran. Apa yang terjadi? Bahasan kita yang kita bahas ini, ya, bantahan terhadap orang-orang yang tertipu akan dunia. Ini terjadi dikarenakan apa? Kata muallif, karena terkumpulnya lemahnya ilmu, lemahnya keyakinan, dan lemahnya kesabaran mereka.
Ini jadi pokok pangkal mereka terjerembab di dalam dunia dan tertipu dengan dunia yang hina dina ini, ya. Oleh karena itu kata muallif, Allah tabaraka wa taala memuji ahlas sabar wal yaqin. Allah memuji orang yang sabar dan orang yang yakin. Orang yang sabar dan orang yang yakin. Ya. Dan banyak Allah menyebutkan bahwasanya innallaha yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya Allah melipat gandakan pahala orang yang bersabar dengan berkali lipat. Tidaklah orang itu bersabar melainkan ya Allah janjikan. Tidaklah orang yakin tidak melainkan sempurna ilmunya. Ya, karena keyakinan tidak akan mendatangkan keraguan. Setelah ba'dal ilmu tentunya, ba'dal basirah, setelah ilmu. Maka Allah memuji mereka. Allah memuji ahal sabar wa ahal yaqin. Wa ja'alahum a'immatad din, dan Allah SWT menjadikan mereka pemimpin-pemimpin agama. Pemimpin-pemimpin agama. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Ya, dalam surat As-Sajdah ayat 24. Allah katakan, sungguhnya kami menjadikan mereka, ya. Kata Allah, sungguh kami menjadikan mereka a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya, sesungguhnya kami menjadikan mereka apa? Pemimpin-pemimpin atau imam-imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Dengan perintah kami. Lamma sabaru. Tatkala mereka, ketika mereka bersabar. Ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Adapun mereka dengan ayat-ayat kami mereka sangat-sangat yakin. Ya. Maka di sinilah Allah memuji mereka, ya, ahlus sabar dan ahlul yaqin. Orang yang memiliki basirah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini saja yang dapat kita sampaikan. Bila benar itu semata datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila keliru semata-mata adalah kealfaan dan kekhilafan saya pribadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan insyaallah akan kita lanjutkan bahasan ini pada bahasan berikutnya, al-farqu baina husnul dhanni wal ghurur, ya. Perbedaan antara husnul dhan, baik sangka, dengan tipuan, ya. Tertipu dengan dunia ini. Wallahu a'lam, kita cukupkan. Mungkin insyaallah kita tidak ada pertanyaan karena waktunya sudah melebihi. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.